Ketemu lagi sama aku, Niki Rahman di Live Insight Motivasi. Tidak terasa ya, kayaknya baru minggu kemarin kita ketemu ya di Live FST. Sekarang kita ketemu lagi ya. Dan nggak apa ya? Aduh, aku jadi nggak fokus deh kalau misalnya aku mau wawancara top seller. Apalagi ini adalah mentornya top seller. Jadi aku excited gitu kan. Nah, malam hari ini aku sudah mengundang seseorang yang sangat luar biasa, Bapak mentor yang sudah mencetak banyak sekali top seller, teman-teman ya. Jadi hari ini 26 orang yang sudah hadir adalah orang-orang yang sangat beruntung karena akan mendapatkan insight langsung dari Bapak mentornya ya. Biasanya kan kalau ikut kelas tuh harus bayar gitu ya, atau harus ada melakukan syarat gitu. Tapi kan kalau live kayak gini tuh gratis, kita bisa tanya jawab. Oke ya. Sebelumnya teman-teman boleh absen dulu ya, dari mana semuanya. Aman, yang belum join audio join dulu. Yuk, join dulu, kelihatan. Sudah kelihatan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Niki dan Om Ben. Malam Kak, jangan lupa senyum. Oh, selalu dong. Bandung hadir, Kak Evi. Wow, mantap. Gimana Bandung? Cerah, Kak? Aira Kimberly dari Jaksel hadir, mantap. Jogja hadir. Wah, Jogja kemarin gimana tuh? Seru ya? Kemarin kan baru ada acara kopdar ya? Oke, kita malam hari ini akan uh, bertajukan dengan melawan kemustahilan. Wah, ini keren banget ya judulnya. Melawan kemustahilan menjadi kenyataan. Oke. Kita akan berbincang dengan kemustahilan itu menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan ya. Nah, ini ada sebuah quotes yang sangat luar biasa sekali menurut aku ya. Anda tidak dapat memilih bagaimana Anda dilahirkan, tetapi Anda dapat memilih untuk menjadi apa. Alex Wong. Lahir dari latar belakang keluarga PNS, Om Beno membuktikan bahwa setiap orang itu terlahir dengan hak yang bisa sesuai yang memilih gitu ya. Selama kamu bertanggung jawab dengan pilihan tersebut dan tidak merugikan orang lain, maka jangan ragu untuk melakukannya ya. Jadi kalian dilahirkan itu sangat-sangat memiliki kebebasan untuk memilih gitu ya teman-teman. Jangan karena hanya keluarga backgroundnya A terus kita ikut-ikutan, tapi kita harus punya jiwa pilihan itu tuh harus ada di tangan kita sebagai orang yang bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Ini udah ada banyak yang chat-chat ya, chat-chat. Kota Kupang, NTT, Surabaya hadir. Bandung adem kayak ada AC raksasa. Iya ya, soalnya dari kemarin hujan sih by the way. Oke, lanjut. Oke, selamat datang, selamat malam. Kita persilahkan, kita panggilkan Om Beno. Halo, selamat malam. Halo teman-teman semua. Halo Niki, apa kabar? Hai. Selamat malam semua. Boleh Om, perkenalan dulu dong sama kita semua. Kali aja nih ada yang baru gabung, yang belum tahu Om Ben itu siapa. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang udah hadir. Terima kasih ya menyempatkan waktunya ya di malam minggu sekarang berarti ya. Malam minggu ya jam 7 nih teman-teman udah menyempatkan waktu nih untuk hadir di Insight Motivasi malam ini gitu ya. Oke, mungkin sudah ada beberapa orang yang kenal saya, tapi ada juga pasti yang belum kenal ya. Saya perkenalkan diri dulu, saya dipanggil saya biasanya sih teman-teman komunitas yang manggil saya Om Ben ya, cuman saya bisa dipanggil Beno. Saya sekarang ini masih bekerja di perusahaan swasta ya yang bergerak di bidang perkapalan ya. Perkapalan, terus saya di bagian training center, nah gitu. Terus saya sudah bekerja di situ kurang lebih di perusahaan terakhir ini ya, kurang lebih dari tahun 2009 ya, berarti berapa belas tahun ya? 13 ya, 14 tahun kurang lebih ya, 14 tahun. Terus sampai sekarang saya masih bekerja ya, bekerja dari pagi sampai malam gitu ya, kadang Sabtu Minggu juga masuk gitu ya. Terus juga sekarang pun ya, sambil saya bekerja saya juga sekarang membantu Madiah untuk mengurusi komunitas di dropship aja gitu.
Terus teman-teman juga yang baru bergabung, selamat datang, selamat saling kenal dari saya. Ya, mungkin untuk perkenalan sampai di sini dulu ya, nanti selanjutnya nanti ada apa lagi yang harus dikenalkan gitu. Oke, teman-teman. Ya, lanjut Liki. Oke teman-teman, ini ada sedikit profil tentang Om Beno ya. Teman-teman boleh simak videonya. Suaranya nggak ada ini, Ki. Suaranya nggak ada kah? Oh, nggak kedengeran. Itu perlu. Suara ini maksudnya suara videonya masih sub. Di sini kok kedengeran ya? Oh, kedengeran. Oh, Oh, ya udah terusin coba ya ya. kalau kedengeran. Nggak ada suara videonya tuh. Nggak ada suaranya. Oh, nggak ada ya. Tapi di sini Eh, aku ada kok. Randy Ada gimana ya, suaranya Ren? jelas. Ada katanya. Ada. Enggak, saya nggak kedengeran. Oh, suaranya aku kali ya. Klik share sound. Share sound yang mana? Randy, tolong Randy. Klik share sound. Coba di itunya deh, di mananya ya? Saya juga nggak ngerti tuh. Bentar dulu. Stop share dulu deh. Randy, bisa minta tolong nggak Randy? Hmm? Itu si Niki nggak bisa ini nampilin suara di video. Ya Bang, ini kenapa ya? Katanya share sound. Ya, ada Pojok kiri bawah. nggak cari titik tiga, ada nggak titik tiga? Yang Ini. iya, terus ada share sound di situ. Oh, ini. Coba ya. Jualan itu nggak susah, asal tahu caranya. Ada nggak? Semua Ada. Oke. jualan itu nggak susah, asal tahu caranya. Semua orang bisa cari penghasilan tambahan, asal mau alokasi waktu, tenaga, serta pikiran untuk menyempatkan diri belajar dan terus berkembang. Seperti Subeno atau yang akrab dipanggil Om Ben. Saat ini pekerjaannya sebagai pegawai swasta di bidang perkapalan tidak menghambatnya untuk tetap produktif di luar jam kerja. Dari pagi sampai sore Om Ben fokus bekerja seharian di kantor. Selepas istirahat sejenak, Om Ben memulai aktivitas dengan ngulik toko di marketplace. Saat ini selain jadi karyawan, Om Ben kan juga kerja ya, sambilan jualan di marketplace. Nah, kenapa sih Om dengan pekerjaan yang stabil sekarang, Om Ben tuh masih semangat cari side income? Memang kita harus prepare untuk ke depan. Ya. Kita harus memikirkan keluarga kita. Apalagi kalau kita sebagai tulang punggung keluarga, ya hanya kita yang bekerja, istri yang memang hanya mengurusi anak dan rumah. Terus juga misalnya ada perusahaan lagi kolaps sehingga bangkrut dan tutup. Nah, kita sudah punya backup plan dengan mendapatkan penghasilan gitu. Jadi dari sekarang nih kita harus punya backup plan untuk set income yang mungkin nanti ke depannya itu bisa menjadi penghasilan utama kita setelah kita memang berhenti dari pekerjaan utama. Jika kita sampai di PHK dari perusahaan kita, ya kita masih punya backup. Jadi kita nggak pusing lagi, kita masih punya penghasilan. Makanya dari sekarang kita harus prepare untuk mendapatkan income tambahan. Oke, yang penting teman-teman jangan sampai mengandalkan dari satu sumber income.
Kenapa jualan di Tokopedia sangat cocok banget di era sekarang? Karena memang kita strategi berjualan di marketplace, terutama di Tokopedia itu benar-benar kita tidak perlu banyak effort. Ya. Mungkin di awal aja, tapi untuk ketika toko kita sudah berjalan, kita tidak perlu mengeluarkan banyak effort. Jadi tinggal kita menunggu closingan masuk. Dan itu strateginya nanti akan kita ajarkan di kelas. Oke, selesai ya videonya. Aduh, aku nyiwak nih. Kurang panjang ya teman-teman ya video motivasinya. Om, bikin lagi Om yang lebih wow. Bukti setiap usaha pasti ada hasil. Nah ini gimana nih Om ceritanya? Ini wadaw potensi penjualan 4.700.000, 2 juta, 4 juta. Karena kabarnya Omen punya 3 toko. Bener nggak tuh Om? Oke, gini. Mungkin teman-teman tadi udah dengar cerita di video sedikit ya. Jadi memang saya di sini memang untuk berjualan di marketplace itu memang untuk mencari side income, ya passive income lah ya, penghasilan income untuk penghasilan tambahan. Jadi memang kalau dengan mungkin teman-teman juga ada yang masih bekerja gitu ya, masih bekerja punya pekerjaan utama. Nah, dengan begitu kita saya bermula gimana caranya nih untuk mendapat penghasilan tambahan seperti itu. Ya. Jadi dengan begitu ya, makanya saya mempunyai ya dari marketplace ya, saya ada di Tokopedia saya punya 3 toko, 4 toko nih ya. Saya punya 4 toko ini Tokopedia ya, ini omset Tokopedia mungkin teman-teman bisa lihat ini ada toko 1 itu omsetnya 4,7 sebulan, ada 4,6, ada yang 2,9, ada 2,7 gitu. Ini benar-benar saya cuman tinggal buka-buka aja, buka-buka ya. Sekarang saya tinggal buka-buka aja omset jualan masuk, ada orderan masuk udah. Jadi saya udah nggak nggak harus ngulik-ngulik segala macam karena memang sudah jalan gitu ya. Dan sekali lagi ini saya belum optimasi, maksudnya belum terlalu saya optimasi. Kenapa? Yaitu karena saya juga udah bekerja full time dari Senin sampai Jumat, kadang Sabtu Minggu masuk, ya pulang udah malam. Terus juga saya juga ngurusin komunitas di DA, ya. Terus juga saya juga punya jualan juga. Jadi memang ini benar-benar belum dioptimasi ya. Kalau misalnya dioptimasi, ya mungkin bisa berkali lipat dari ini ya. Dan teman-teman kalau yang memang nggak ada pekerjaan utama, teman-teman bisa mungkin lebih dari ini dan harus bisa gitu ya. Ini toko di Tokopedia, ini omset dari 4 toko di Tokopedia. Oke, lanjut Niki. Terus ini dari Shopee ya, ini ada 2 toko saya ada dari Shopee. Saya punya 2 toko ya di Shopee. Sama juga seperti Tokopedia juga ya, saya cuman buka toko ya terus optimasi di awal, setelah itu udah. Jadi nggak sampai benar optimasi. Ya toko pertama itu omset yang ini omset terakhir sebulan terakhir ya 5,9 sama 3,3. Nah ini awalnya ya, mungkin teman-teman saya mau ceritain dulu dari awalnya kenapa saya bikin marketplace. Pertama, karena saya di komunitas itu kan memang yang mengurusi teman-teman ya, maksudnya komunitas ya. Terus juga saya harus cari strategi-strategi gimana sih nanti biar bisa teman-teman tuh belajar gitu. Makanya saya selalu testing gitu, kayak di marketplace, kayak di Shopee. Awalnya saya memang testing, bikin toko, ya terus sampai dioptimasi. Nanti kalau ada strategi yang bagus, akhirnya saya share untuk dijadikan materi. Seperti itu. Terus juga di Tokopedia seperti itu. Ya kalau untuk Tokopedia mungkin saya berkolaborasi sama Levi ya. Levi, distributor dari Bekasi. Nah dia memang yang lebih ngerti gitu mengenai Tokopedia gitu. Nah Tokopedia saya juga tuh sebenarnya baru banget ya. Itu baru banget, dari 4 toko itu baru banget. Malah yang 2 toko itu belum ada sebulan, sebulan lebih lah. Kalau yang 2 toko tadi, 2 toko itu dari bulan Maret ya. Itu benar-benar baru banget. Jadi teman-teman pasti bisa gitu loh. Nah dengan begitu mungkin teman-teman apalagi yang bekerja ya, sudah bekerja dengan
kita punya set income ya, jadi kita bisa tahu ke depannya kita mau gimana gitu. Saya berharap sih teman-teman juga bisa nih, apalagi bisa melebihi lah ya, apalagi kalau teman-teman yang pengen benar-benar saya mau mau main mau fokus ke jualan, oke, nggak apa-apa, itu malah lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Jadi teman-teman pasti bisa lebih daripada ini, gitu Niki. Wow, keren banget Om Ben. Tapi aku mau mention dulu nih Om bentar. Ah, Tadi kan dibilang benar-benar cuman ngecek doang tokonya kan, mhm nggak mhm sempat optimasi. Nah, betul. maksudnya tuh nggak sempat optimasi tuh apa sih Om? Oke, jadi gini, kita kan juga harus itu ya, cek juga dari iklannya, terus juga kenapa nih, omsetnya misalnya kurang kurang bagus atau segala macem ya. Terus juga untuk dari iklan yang udah kita keluarkan tapi kok tidak ada feedback yang bagus. Nah, itu kan kita perlu perlu evaluasi ya, perlu evaluasi, perlu optimasi, jadi butuh waktu sebenarnya. Butuh waktu khusus untuk mengerjakan itu, gitu. Cuman saya juga optimasi, tapi paling tidak, tidak jalan di tempat lah. Saya masih masih ada waktu ya, kalau ada saya waktu khusus pasti saya langsung ngerjain gitu untuk di marketplace, gitu. Karena, sebenarnya kunci-kuncinya udah ada, gitu ya, kunci-kuncinya ada. Kalau misalnya teman-teman nih ada yang udah ikut kelas Tokopedia ya, apalagi Tokopedia yang yang lanjutan itu teman-teman udah dikasih clue-cluenya gitu. Kita harus ngapain sih hari ini, setiap hari kita harus ngapain, gitu. Kadang, teman-teman bikin toko pasti mikir, "Abis ini ngapain ya?" Gitu. Bingung gitu kan. Sebenarnya kita mau ngapain nih, udah bikin toko selesai, kita udah upload produk, terus ngapain lagi gitu. Nah, itu kan teman-teman yang harus harus perlu tahu strateginya ya, tahu strateginya, terus juga harus tahu clue-cluenya, checklist-checklist-nya apa yang harus kita kerjakan gitu. Gitu, Niki. Hmm. Ya, jadi harus ada evaluasinya ya, dan ternyata nggak dioptimasi juga. Wow, bisa boom Betul. ya orderannya. Betul betul betul. Oke, lalu nih Om ya, gimana cara Om Ben membagi waktu antara menjalankan bisnis dan bekerja sebagai karyawan? Karena kan nggak mudah loh Om. Iya, betul betul. Itu tadi seperti gambar yang sebelum tadi, coba Niki balik lagi. Nah, ini teman-teman bisa ngeliat karena ini tampilan meja kantor saya nih. Meja di kantor saya, ya dia. Jadi sebenarnya, saya juga sebagai agen, sebenarnya bukan saya yang jadi agen, istri saya yang jadi agen di dropship aja gitu kan. Jadi itu semua stok-stok ada di rumah, cuman saya ada beberapa stok yang saya taruh di kantor gitu. Jadi kalau misalnya ada orderan cepat ya saya juga bisa langsung packing gitu. Jadi saya bisa ada kalau yang di rumah tuh istri saya yang packing ya, terus kalau di kantor saya yang packing gitu. Jadi karena biar kalau kita biar nggak terlalu banyak gitu, karena kasihan juga kan kalau packing sendirian di rumah ya, istri selalu ngurusin anak juga, jadi biar saya bantu juga di kantor. Jadi cara bagi waktunya sih sebenarnya, gini nih, karena saya yang penting kerjaan saya di kantor udah selesai, beres gitu ya. Paling tidak itu saya melakukan di sela-sela waktu saya gitu, sela-sela waktu saya di pas lagi jam istirahat gitu ya. Terus juga, kita juga gini, teman-teman juga perlu ya, apalagi yang lagi bekerja, teman-teman juga perlu bikin checklist, ya. Checklist maksudnya, kita bikin skala-skala prioritas dulu. Misalnya setiap hari kita selalu bikin, misalnya kita mau ngerjain apa, misalnya kita kerja, harus ngerjain ini, prioritas pertama, kedua, ketiga, keempat, gitu. Jadi dengan kita punya checklist seperti itu, teman-teman tidak akan, bentrok antara pekerjaan dengan, kegiatan utama dengan jualan kita gitu. Jadi teman-teman harus punya kalender sendiri gitu loh. Jadi nggak akan berantakan deh, nggak akan berantakan gitu ya, Mm-mm. seperti itu. Oke. Gitu Niki. Siap, Om. Lalu, apa hal yang paling sulit yang pernah dialami selama menjalankan bisnis dengan dropship aja yang Om rasain selama ini? Yang paling sulit ya, sebenarnya yang paling sulit itu
ketika kita menghadapi apa ya, kita dalam misal berjualan, kita menghadapi penolakan gitu ya, terus kita mengalami kegagalan, terus kita apa boncos misalnya, itu kan sebenarnya yang sulit ya, sulit. Cuman hal tersulit itu apapun ya, hal tersulit itu pasti akan ada jawabannya selagi kita selalu mengevaluasi, terus juga kita apa ya, selalu selalu cari solusi. Jadi ketika kita ada hambatan, ketika kita ada cobaan, ketika kita ada permasalahan dalam menjalankan bisnis kita, gitu, kita harus cari solusinya bukan menyalahkan orang lain, gitu. Kadang banyak, apa namanya, "Wah ini nggak laku nih barangnya nih, mahal nih. Wah nih DA nih naikin harga nih," gitu. Itu berarti menyalahkan orang lain. Itu bukan cari solusi, itu namanya menyalahkan orang lain. Kalian harus cari solusi, teman-teman harus cari solusi. Jadi dengan solusi itu, kita nggak akan kejeblos kedua kali ya. Kita nggak mau dong, kita udah kejeblos nih ya, kita ada kejeblos, terus kita mau kejeblos lagi di situ, kan enggak. Kita harus cari, solusi lain, kita harus cari jalan lain, gitu. Nah itu satu. Yang kedua, eee, ketika kita, apa namanya, mendapat hal-hal sulit itu, yang kita harus lakukan adalah tadi yang pertama, yang kedua adalah kita, berkumpul dengan teman-teman sevibrasi, gitu ya. Kita harus berkumpul dengan teman-teman yang saling mensupport, gitu. Teman-teman yang suka support, bukan teman-teman yang menjatuhkan atau teman-teman yang menjelek-jelekan. Ya, itu kalau udah kita bergabung dengan orang seperti itu, ya kita bakal ditakutan. Tapi kalau kita bergabung, berkumpul dengan orang-orang yang memang saling support, ya saling membantu, ya itu hal sulit apapun akan terasa lebih mudah, gitu ya. Dan pasti akan ketemu solusinya. Seperti itu, Niki. Oke, jadi emang kalau kita dalam menjalankan bisnis ini hal-hal seperti penolakan, boncos itu adalah hal yang biasa lah ya Hal yang dilakukan biasa. oleh pembisnis, apalagi Betul, pemula betul, gitu ya Om ya. betul. Tapi berbicara tentang tadi kegagalan ya Om ya, kira-kira nih apa sih yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini Om? Karena kan tadi hal-hal yang harus kita jalani itu yang harus kita hadapi gitu ya, pahit-pahitnya kan tadi boncos, penolakan. Lalu sebenarnya apa sih hal yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan bisnis sendiri ini supaya pada saat cobaan-cobaan itu terjadi, mental kita tuh udah siap gitu. Oke, yang pertama sebenarnya begini, banyak pemula-pemula, pebisnis-pebisnis pemula yang beranggapan, aduh saya nggak punya modal. Aduh saya nggak punya modal gitu. Itu banyak banget gitu. Udah belum apa-apa udah ngeluh kan belum punya modal. Ya, karena begini, modal itu bukan uang ya. Mungkin teman-teman berpikiran modal itu uang ya. Harus punya modal dulu, saya harus belanjain dulu gitu. Nggak perlu dulu ya. Karena semua nggak melulu dengan modal ya. Modal itu bukan hanya uang ya. Kayak misalnya teman-teman punya tenaga itu juga modal loh. Modal utama, modal. Niat itu juga modal. Gitu kan. Jadi modal itu banyak. Jadi teman-teman jangan merasa kecil hati kalau teman-teman sekarang ini belum punya modal untuk berbisnis gitu. Apalagi sekarang dropship aja ini kan apa namanya support yang namanya dropship gitu ya. Dropship. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin uang, nggak perlu mikirin modal besar, nggak perlu, pokoknya nggak perlu harus macam apa stok barang segala macam. Dimulai dari dropshipper aja. Dimulai menjadi dropshipper. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai dari situ, teman-teman hanya modal punya toko, entah mau toko, maksudnya entah mau jualan secara offline atau jualan secara online gitu ya. Kalau online kan teman-teman bisa main marketplace, kalau offline teman-teman bisa melakukan direct selling. Ya, penawaran-penawaran ke sekeliling kita. Seperti itu. Ya, modalnya gimana? Ya, teman-teman caranya kalau yang namanya dropshipper itu kan teman-teman ketika teman-teman mendapatkan penjualan, hasil dari penjualan itu teman-teman baru belanjakan ke dropship ya, ke web. Entah teman-teman mau ke pusat atau mau ke agen distributor. Seperti itu. Jadi semudah itu. Teman-teman nggak perlu harus packing, teman-teman nggak harus kirim segala macam, ya teman-teman hanya fokus jualan.
ya. Hmm. Itu satu, itu strateginya. Terus yang terpenting lagi yang dibutuhkan apa untuk menjalankan bisnis adalah niat. Niat dan tujuan, ya. Ingat tujuan. Teman-teman sebenarnya mau ngejalanin bisnis itu mau ngapain sih gitu. Itu penting karena apa? Karena kalau teman-teman nggak punya tujuan, teman-teman nggak punya goals untuk yang teman-teman pegang untuk menjalankan bisnis ini, teman-teman pasti akan di jalan akan mundur gitu ya. Kalau teman-teman punya tujuan, teman-teman punya tujuan misalnya punya goals mau apa ya? Saya pokoknya mau naik haji, mau naik haji orang tua misalnya. Itu kan tujuan, goals ya. Dengan begitu, ketika teman-teman ada hambatan, ketika teman-teman ada permasalahan di jalan, langsung ingat, wah goals gua tuh ini, gue nggak boleh gagal, gue nggak boleh mundur, gue nggak boleh apa namanya berhenti, gue harus capai tujuan gue gitu. Nah, gitu, itu penting banget sebelum teman-teman memulai bisnis ya. Tujuan, goals yang teman-teman mau capai. Kalau bisa tujuannya itu jangan general ya, maksudnya tujuan saya mau jadi kaya, itu kan general ya. Kaya kan Hmm. seberapa banyak sih, mau berapa? Kecuali kalau saya mau punya uang 1 miliar, oke, itu tujuan gitu, Spesifik ya. spesifik. Terus juga kalau bisa mau berapa lama? Saya pokoknya dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 1 tahun saya harus punya uang 1 miliar. Nah, itu tujuan gitu. Jadi spesifik gitu. Jadi teman-teman benar-benar apa ya? Benar-benar yakin kalau itu bisa terjadi dengan punya tujuan tersebut. Gitu, Niki. Oke. Jadi itu yang akan menguatkan kita pada saat kita apa ya? Kehabisan bensin tengah jalan Kehabisan gitu ya. bensin, Biar nggak berhenti tapi terus maju. Oke, betul, minta betul. tipsnya Om biar tetap semangat dan antusias bahkan dalam kondisi low sekalipun sehingga bisa menghasilkan seperti Om Ben sekarang ini. Oke, yang pertama tadi seperti saya bilang tadi ya, teman-teman harus punya tujuan. Ikut bisnis ini tujuannya apa? Itu yang penting. Jangan teman-teman tuh ikut bisnis ini dropship aja gitu, karena ikut-ikutan gitu. Karena tren, ya karena trennya tuh orang ikut bisnis gitu kan. Jadi teman-teman gabung ke dropship aja karena ikut-ikutan. Atau Hmm. teman-teman gabung ke dropship aja karena lagi ngetren nih, wah lagi ngetren nih dropshipper misalnya. Ya kalau kayak gitu mah wassalam gitu. Jadi teman-teman harus dari diri sendiri, saya mau ikut berbisnis di sini, punya tujuan ini, gitu. Jadi teman-teman harus seperti itu, gitu ya. Terus juga Oke. kayak misalnya kalau teman-teman yang seperti saya nih ya, apa namanya punya pekerjaan utama. Ya teman-teman tujuannya apa nih? Cari apa? Side income. Untuk siapa? Untuk keluarga misalnya. Untuk apa? Untuk biaya sekolah, biaya ini itu. Jadi teman-teman harus punya tujuan juga walaupun teman-teman tuh masih bekerja ya. Set income itu sebenarnya set income itu menurut saya itu luar biasa ya. Kenapa? Dengan kita bekerja seperti biasa, tapi kita punya penghasilan tambahan di luar dari itu. Itu yang perlu digarisbawahi gitu ya. Jadi teman-teman juga kayak masih bekerja, nggak perlu teman-teman harus keluar kerja gitu ya, nggak perlu. Kecuali kalau misalnya ternyata tiba-tiba, ih, wah ini ternyata omset sebulan udah 30 juta, gaji gue cuma 5 juta misalnya sebulan. Ya udah, ya kan? Itu bisa diterusin, difokusin gitu. Ya, Hmm. seperti itu, teman-teman. Nah, ini dokumentasi Om Ben waktu kopdar ya Om sama jualan. Iya, ya, ini lagi kopdar semua nih, lagi kumpul-kumpul gitu sama teman-teman reseller gitu. Mantap. Ini top seller semua nih. Yohanes, Ian, ada salah satu dari kalian ada yang di sini gak? Ada Levi. Wow, keren. Ya, ini ada salah satu quotes ya, teman-teman dari Tony Robbins. Jika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang sukses, yang bergerak maju, yang positif, yang berfokus pada menghasilkan hasil, yang mendukung kita, itu akan menantang kita untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik. Jadi kalau teman-teman cuman hanya konsep aja bisnis mau A, mau B, mau C, tapi nggak action-action, coba dilihat lagi Betul. sekelilingnya gitu ya Om ya. Apakah mereka mendukung, jangan-jangan kalian ada di lingkaran toksik ya teman-teman ya, itu bahaya sekali. Bahaya banget tuh.
Nah, ini ada pondasi kesuksesan adalah niat dan komitmen ya Om, seperti yang tadi udah dijelasin. Iya, betul. Diceritain yang cukup kuat, itu akan membantu kalian untuk bisa berkomitmen. Tugas kita karena hanyalah berusaha, yang hasil akhirnya Tuhan yang tentukan. Tapi tanpa usaha kita tidak akan pernah kemana-mana ya, karena itu adalah jalan kita untuk mendapatkan rezeki. Jadi pastikan sebelum pasrahkan hasilnya, kamu sudah melakukan semua yang harus kamu lakukan. Jangan pernah lelah belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajar. Seperti Om Ben selalu mengajar kita semua ya, member-member tiada henti. Kalau yang japri-japri selalu fast respon ya Om. Om memang TOP BGT lah ya. Oke, thank you Om Ben. Ini ada beberapa pertanyaan nih, by the way, dari siapa ini tadi? Oke, coba saya jawab dulu ya. Ezas, apa produk dropship di Tokopedia bisa dijalankan dengan landing page yang diiklankan? Bentar, yang mana sih? Scroll, Ezaz. Apa produk apa produk dropship aja di Tokopedia bisa dijalankan dengan landing page yang diiklankan? Oke, bisa. Ya, jawabannya bisa. Jadi teknisnya seperti ini. Teman-teman misalnya main Facebook Ads seperti itu ya. Facebook Ads atau mungkin main di paid promote ya Instagram atau apapun itu, nanti untuk closingnya diarahkan ke link Tokopedia gitu, bisa. Jadi semudah itu kok. Kalau misalnya pakai landing page pun juga bisa. Jadi kalau landing page itu kan berarti kan dimasukin ke satu tempat ya, teman-teman mengolah di situ. Nanti closingnya terserah, closingnya mau diarahkan ke WhatsApp atau mau diarahkan langsung ke Tokopedia, pakai link Tokopedia atau link marketplace ya, gitu. Bisa kok. Bagaimana Bisa cara ya, jualan dengan modal database WhatsApp? Bisa banget. Ini apa ya? Ini berarti pakai strategi direct selling ya. Jadi jualan secara offline. Ya itu bisa pakai data WhatsApp. Maksudnya pakai data ini kan, data teman-teman di WhatsApp kan. Gitu bisa. Oke, terus kalau jualan di Masyukurullah. marketplace baiknya jika modal terbatas apa pakai sistem affiliate atau seller? Oke. Affiliate juga bisa ya, karena tapi kalau affiliate itu kan kita nggak ini ya. Maksudnya affiliate kita bikin affiliate dari toko kita atau kita sebagai affiliate gitu loh. Gitu yang penting Mas Syukur ya. Oke. Oke, udah nggak ada lagi ya. Oke, nggak ada lagi. Gitu aja. Kalau sudah tidak ada info yang sangat penting ya buat teman-teman semuanya. Sebenarnya satu lagi. Ada lagi nih, satu lagi. Oke, terakhir ya. Ini terakhir. Iya. Oke, izin bertanya Om, bagaimana cara menggugah semangat untuk menjadi dropship untuk mahasiswa dari kegagalan? Tadi seperti saya bilang ya, Mas Rizal alami. Cara menggugah itu ya kita harus punya tujuan. Jadi mahasiswa harus punya benar-benar tujuannya mau apa sih? Berbisnis itu tujuannya apa? Misalnya berbisnis tujuannya karena saya sebagai mahasiswa saya nggak punya misalnya ya contoh ya, saya orang tua sudah tidak bisa memberikan biaya untuk saya kuliah misalnya. Jadi saya harus punya uang dengan cara berbisnis untuk membiayai kuliah saya. Itu kan tujuan, gitu loh. Nah itu bisa. Jadi yang penting teman-teman tuh tujuannya dikuatin aja dulu ya. Jadi kalau perlu ya tujuan itu ditulis, digunting, ditempel, misalnya taruh di buku, taruh di di pintu. Jadi ketika teman-teman bangun ada tulisan itu, tujuan saya adalah ini. Gitu. Kalau perlu misalnya teman-teman tujuannya misalnya mau punya rumah, tulis aja gambar rumah, print gambar rumah terus tulis. Tempel di mana, tempel di sini, tempel di mana-mana. Jadi teman-teman ketika ngeliat itu ingat terus tujuan saya ini. Oh iya, di mobil atau misalnya di kamar mandi atau dimanapun ditempel aja gitu loh. Tujuan kita apa, goals kita apa. Jadi teman-teman selalu ingat untuk tujuan. Jadi nggak gampang menyerah gitu. Oke? Ya. Untuk Kak Isal ya, semoga terjawab, semoga bisa memberikan insight dan juga memberikan bensin untuk lebih menggelora, passionate untuk menjalani bisnis ya Kak ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke info yang sangat penting sekali karena kita ada
sesuatu yang akan muncul beberapa bulan ke depan. Enggak sih, enggak beberapa, tapi bulan ke depan. Oke, teman-teman. Wait. Ini kenapa tidak bisa dipindahkan? Oke, kita sangat excited banget karena untuk membagikan peluang-peluang baru dengan produk-produk pilihan the best yang pernah ada gitu ya. Kalau teman-teman udah tahu aku mau ngomongin apa, silahkan chat aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Apa yang akan aku sampaikan ini, 4 varian diffuser sebelumnya, yaitu ada vanilla mist, jasmine, dark coklat, dan green apple, telah mewarnai jagat raya market online maupun offline. Yap, hari ini, malam ini aku akan memberi info tentang satu varian baru diffuser yang akan launching, teman-teman. Ini permintaan teman-teman nih. Kalau misalnya bahas tentang diffuser, Kak, tambahin lagi dong variannya yang kopi gitu kan. Nah, ini kita mau spill nih si kopi ini ya diffuser. Jadi teman-teman pastikan tetap stay, jangan kemana-mana ya. Nanti ketinggalan info lagi. Nah, namun ternyata itu saja tidak cukup ya teman-teman. Ternyata 4 varian yang udah kita kasih itu nggak cukup gitu ya. Teman-teman pengen varian-varian yang baru. Apalagi customer-customernya pada puas kan dengan aroma-aroma yang sudah ada. Maka dari itu sahabat dropship aja begitu aktifnya mengusulkan aroma baru di jajaran Summer Spring Reed Diffuser. Nah, semenjak itulah teman-teman ya, sesuatu. Ini slide-nya. Nah, akhirnya kita tuh melakukan eksplorasi tentang cita dan juga rasa pada berbagai bahan baku yang tepat dan diterima pasar yang begitu luas. Nah, akhirnya nih siap-siap ya teman-teman untuk menyambut kehadiran calon juara baru yaitu Reed Diffuser Coffee Bean ya, karena beberapa bulan yang lalu ya, waktu kayaknya kalau misalnya kita lagi buka kelas atau lagi live suka ada aja gitu ya yang komen gitu, Reed Diffuser tambah nih yang baru. Nah, ini adalah Coffee Bean nih. Katanya sih spill-spillnya ini tuh wanginya kayak aroma roti. Oh, bener gak Om? Benar. Ini saya juga coba ya. Ada nggak? Boleh di-review kalau Boleh ada di-review ya. sampelnya. Bentar. Saya ini dulu, jangan di-blur dulu nih. Oke, ini. Nih, kebetulan saya punya nih ya. Saya punya sampelnya nih. Gitu. Ini wanginya ngeblum banget. Jadi benar-benar enak ya. Jadi dari apa namanya, jarak yang cukup jauh wanginya udah berasa gitu ya. Cuman apalagi kalau yang kepengen cepat gemuk nih. Nah, ini bagus. Kenapa? Karena bawaannya kita lapar nih. Bawaan kita nih Ini pengen lapar. manis-manis. Pengen makan mulu, jadi bawaannya kita lapar. Jadi kalau teman-teman yang aduh saya mau gemukin badan, wah ini wajib punya nih, taruh ini bawaannya pasti mau makan. Karena wangi-wangi kayak wangi-wangi rotio ya, rotio. Bener ini kata Levi bilang rotio, tapi emang bener pas saya cium wanginya tuh enak banget, bener-bener enak. Jadi saya yakin ini pasti ini akan laris manis ya, laris manis sama seperti 4 varian lainnya gitu, Niki. Sip. Tambah lagi dong lavender, lemongrass, nyamuk menjauh. On the way ya, ditunggu On the aja. way ya. On Aku the SS way. dulu nih. On the way. Tapi Om, kalau misalnya mau gemuk, ini bisa membuat kita biar tambah ini ya, nafsu makannya bertambah. Berarti kita harus ngeluarin varian baru lagi biar tambah kurus gitu. Gimana kan? Biar adil gitu ya, di kalau nyium aroma ini jadi nafsu makannya agak terhambat. Jadi kita jadi gak mau makan A itu gitu ya. Oke, mantap. Oh ini waduh jadi ngecerita buyer bikin nafsu makan bertambah. Iya kayak oke, berarti ini prediksi Om Ben, customer ini akan pada senang lah ya Om dengan kehadiran si Coffee Bean ini. Bener. Ini enak banget. Apalagi kalau apa ya, biar ini juga bisa bikin ini loh, bikin apa, relax juga ya, relax terus juga kita bisa fokus ya bekerja ya, karena aromanya itu jadi kita bisa apa ya, bisa relaksasi lah. Jadi kita kalau mau kerjanya jadi bisa fokus gitu. Bener-bener cocok buat apa ya, buat di kantor gitu ya. Terus juga
buat apa namanya menemani yang memang suka apa ya, kalau cowok-cowok tuh yang suka ngopi gitu ya. Jadi tanpa kita harus minum kopi kita bisa ngirup wangi kopi gitu loh. Gitu. Tapi ini tuh ketika kita nyium aromanya itu lebih ke lapar atau lebih ke kenyang sih? Karena kata Kak Aira jadi kurus karena udah merasa kenyang duluan mencium aroma roti O. Tapi saya ngalaminnya jadi keroncongan gitu loh, nyium ini keroncongan perut, jadi bawaannya mau makan. Gitu. Jadi bawahnya mau makan ya, berarti tergantung orang yang Iya, menciumnya ya. Ada yang mau orang. makan, ada yang mau ini apa? Jadi nggak mau makan gitu karena udah nyium roti O-nya. Bojuk tuh gak perlu ke Starbucks minum air putih rasa kopi Ah, bisa. benar, Jadi lebih hemat benar. ya. Jadi bawa air putih depannya ada coffee bean gitu kan, minum air putih wanginya wangi kopi gitu. Udah Starbucks deh. Sepertinya aku juga harus nyetok coffee bean nih di depan kantor aku ini. Oke, teman-teman. Jadi ini juga secara intens ya dipilih dari biji kopi pilihan para petani lokal dan disangrai oleh tangan-tangan mahir oleh profesional kopi ya. Jadi kopi itu di zaman sekarang nggak cuma untuk dikonsumsi tapi untuk relaksasi juga, Jim. Betul, betul. Oke, segera hadir ya untuk Anda, untuk teman-teman pada malam hari ini ya yang sudah hadir ada 67.000 orang. Ini limited stock ya teman-teman. Oh Jadi ya, jangan ini sampai Niki saya mau info juga nih, kalau ya. misalnya teman-teman ini udah bisa bikin PO nih, Oh ya gitu. teman-teman bikin PO bisa langsung ke distributor terdekat. Ini di sini kayaknya ada Levi nih, mana Levi? Nah tuh ada Levi tuh. Levi, nih nanti di ini ya teman-teman yang mau PO nih Levi. Jadi bisa Bang langsung Levi nih boleh ke ini aja on mic. distributor. Levi, halo Levi. Ya Oh tidur dia Rizky ya. kayaknya. Tapi dia tadi ini kok apa? Nyaut di ini, Nyaut ya. di chat. Levi. Halo, Gak bisa. Ah, itu dia. Nah, tadi di restrict nggak bisa unmute. Oh, udah. ya. Ya pokoknya gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah bisa mulai PO ya, PO mau mesen, saya mau mesen karena gini, ini terbatas banget ya teman-teman. Ini terbatas banget. Berapa nih Ki? Cuman berapa? 3.000 ya? Apa 1.000? Iya, benar banget. Cuman Cuma 1.000. 1.000. Oh Berapa? 1.000. Tuh Cuma cuman 1.000. 1.000. Cuman 1.000. Jadi Cuma nanti 1.000. ini 1.000 habis kita belum tentu langsung ada loh teman-teman. Jadi teman-teman paling enggak udah bisa buka PO, ya terserah mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, tinggal konfirmasi ke Levi aja ya. Japri aja ntar. Karena kalau distributor tuh udah dapet stok duluan nih. Berarti rebutan ya Om ya? Rebutan. Jadi teman-teman harus buruan langsung aja Japri Levi gitu. Saya mau 4 gitu. Bikin PO aja dulu gitu, bikin PO dulu ya. Jadi biar bisa catat karena terbatas banget gitu. Oke. Om, boleh gak sih di MP kita buka PO buat varian kopi bean? Kak Evi. Gimana Levi? Bikin PO bagus nggak tuh? Boleh sih, cuma kan ini kita rilisnya tanggal 1 ya, berarti bikin PO-nya 21 hari lah. Oh enggak, ini kan 14 hari lagi ya? Ya, 14 hari. 2 minggu ya? 15 hari. Ya, 20 hari deh gitu. Cari aman aja. 20 hari. Bisa ya. Bisa. Kalau Tokopedia tuh bisa sampai 2 bulan ke depan untuk PO. Kalau Shopee cuma 14 hari. Berarti kalau 1.000 ini habis tuh kita nunggunya lumayan lama lagi gitu ya Om? Bisa jadi. Lumayan. Bisa jadi. Bisa sebulan 2 bulan sih, karena kan produksi dulu tuh. Benar. Wah, lama berarti tuh kalau produksi dulu. Berdasarkan pengalaman sosmed, apa yang dipakai untuk ngiklan? Nih agak lain nih pertanyaannya, mungkin Om Ben agak loncat, tapi nggak apa-apa dijawab dulu aja. Sosmed apa yang dipakai? Pengalaman sosmed apa yang dipakai untuk iklan? Maksudnya apa nih? Berdasarkan pengalaman sosial media. Yang efektif dipakai untuk iklan. Oh, sosmed, kepake sosmed. Sosial media. Kalau IG Ads paling mungkin ya Om, kalau sosmed. Oh itu, ya paling Instagram Ads ya, Facebook Ads sih yang paling Facebook ini sih. Ads. Facebook Ads sih, gitu. Ya paling itu sih kalau di sosmed, karena kalau di marketplace yang iklan juga ada, tapi ya itu beda secara teknis.
Oke, itulah teman-teman ya informasi tentang rediffuser coffee bean yang akan dirilis oleh Dropship aja, dan kita limited stok cuman 1.000 aja, itu 1.000 sedikit loh. Reseller kita itu Dikit. 300.000. Cuman, Jadi jangan tunggu Niki, buat perbandingan Niki. ya. Kalau apa 4 varian itu, Levi, kalau 4 varian itu dalam sebulan habis berapa tuh satu varian? 4 varian itu, Lev, untuk 4 yang varian yang lain? varian 2000 lebih lah. 2.000 lebih. Iya, hampir 3.000 bulan lalu ya. Itu cuman penjualan kamu doang kan? Oh, itu udah in total sih. Kalau penjualan pribadi ya sekitar 75% lah. Gitu. Makanya ini sebenarnya in total untuk 4 varian aja tuh, untuk Levi aja tuh bisa 1.000 sampai 2.000 gitu. Dan ini satu varian itu cuma 1.000 untuk semua member gitu kan. Jadi ya sekali lagi teman-teman, dari sekarang nih harus buruan PO gitu. Ya Niki ya. Tuh ya teman-teman, jangan Betul, lupa betul. dari sekarang set alarm. Dan hari ini nih setelah live langsung di chat aja Bang Levi, kalau bisa betul. DP ya biar nggak kehabisan stoknya Langsung bayar teman-teman. udah, langsung. Amankan stok ya, karena Betul, ini betul. coffee tuh siapa sih yang nggak suka gitu ya, masyarakat Indonesia Enak. sangat-sangat banyak fansnya ya Om ya. Pokoknya ini saya benar rekomen banget kok. Ini enak banget gitu. Jadi ini saya yakin ini bakal booming nih, bakal laku untuk yang coffee bean. Oke. Dan ada informasi juga teman-teman ya, untuk harga parfum ini ada diskon nih teman-teman ya, untuk parfum Edity yang tadinya 63.200, satuannya jadi 53.200, dan untuk Journey setnya yang tadinya 31.600 jadi 18.000 ya teman-teman. Wah, ini adalah ini ya kesempatan untuk Cuma 3 hari ya Niki ya? Cuma 3 Iya hari. benar, cuma 3 hari. hari. Jadi kalau teman-teman ingin ngambil momentum ini, silakan cek aja di website dan juga pusat info DA di Telegram. Jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Ini soalnya lumayan nih ya, yang tadinya 63 tuh jadi 53. Benar. 53 kita jualannya masih 70-an kan? Lumayan Iya. cuannya. Lumayan banget itu, kalau kejual 10 aja kan kita selisihnya 10.000 ya. Wah, 100.000 lumayan. Ini lumayan banget teman-teman. Jadi langsung aja dicek di website, di pusat info DA juga, biar nggak ketinggalan momentum ini ya. Momentum 1.000 parfum terjual dalam sehari. Mantap. Oke, ini ada Niki, kita ya? taruh nih Nik, ini 1.000 nih habis berapa hari nih Nik? 1.000 nih. Apa? Menurut kamu nih 1.000 nih habis berapa hari? Kalau dilihat dari diskon-diskonnya ya, kayaknya 2 hari juga nggak sampai deh Om, karena ini Wah, gawat nih 2 hari ini. iya. Saya juga harus gercep kayaknya. Gercep karena apa namanya, ini kan rebutan ya reseller DA, agen DA kan banyak ya, apalagi kalau ada momentum kayak gini tuh ya, mereka juga nggak mau ketinggalan teman-teman. Jadi teman-teman di sini nggak boleh kalah sama mereka, langsung di check out aja teman-teman, biar cuannya bisa berlipat-lipat. Kayak Kayana kemarin kan dia dapat yang sehari 36 orderan kan waktu tanggal kembar, itu pas-pasan banget waktu head turun, jadi dia tuh berkali-kali lipat untungnya gitu. Itu mantap banget tuh, dia hampir balik modalnya tuh berapa persen ya kemarin dia cerita. Pokoknya keren lah. Jadi teman-teman harus pintar memanfaatkan momentum, karena biasa kalau DA kan setiap bulan ada promo-promonya ya. Nah ini tuh memang tujuannya adalah untuk mendukung teman-teman biar supaya dapat cuan lebih banyak gitu. Setahu saya malam ini judulnya motivasi, bukan penjelasan produk atau pengumuman produk. Betul, tapi tadi di depan kita sudah memberikan cerita motivasi ya Om ya. Jadi ini udah cerita, kita memberikan pengetahuan produk ya, produk knowledge yang akan di launching nanti kebetulan ya bulan Juli gitu. Jadi mungkin Kak Maulana memang masuknya agak ini kali ya, nggak dari awal, jadi nyimaknya telat gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa ditonton lagi, tonton ulang. Parfum Edity offline jualnya juga enak kok, mantap, bener. PO-nya hanya di Mas Levi atau bisa di distributor kota terdekat katanya Om.
Bisa sih, bisa aja. Mau di mana yang terdekat gitu ya. Oke, mohon maaf perbanyak materi ilmu untuk produk bisa di lain kesempatan. Oke, terima kasih atas masukannya Kak Maulana. Nanti akan saya notes ya. Tokped ada naikkan produk kayak Shopee gak? Om katanya. Nggak ada, beda. Nggak ada kalau Tokopedia nggak ada naikin produk ya. Apa Makanya ikut buruan kelas Tokopedia. Cuman sekarang udah tutup ya. Next ya, pasti nanti akan ada lagi kok kelas Tokopedia. Ya, kita Ditunggu selalu aja. ada kelas-kelas pembelajaran. Betul. Ahmad, apa tipsnya organik di Tokped sudah 3 minggu cuma dilihatin doang? Gimana Levi? Kalau organik kira-kira powerful nggak Levi? Untuk di Tokopedia? Organik tuh sebenarnya efektif kalau tahu polanya. Itu di kelas Tokopedia dijelasin sih untuk polanya gimana gitu. Jadi nggak asal upload terus ditinggal gitu aja. Kalau mau organik tuh emang harus apa ya? Ada risetnya dulu, nggak asal upload. Bisa sih secara organik. Yang tadi tuh si Bu Vera ya, itu dia organik tuh. Pecah telur. Bu Langsung Heni. Iya Bu Heni ya, bukan Vera ya. Bu Heni. Oh, Tadi sore tuh. berarti tanpa iklan tuh Lev kalau kayak gitu ya? Iya, soalnya nggak ada keterangan penjualan dari Top Ads. Oh gitu. Iya betul. Iya banyak strateginya sih ya, banyak strateginya sih kalau. Bisa, organik bisa, asal ini aja. Kemarin kan di kelas Top Ads saya sharingnya itu kan, kalau untuk awal ABCD ada urutannya seperti ini. Emang agak ribet, tapi ya emang seperti itu. Kalau cuma asal-asalan ya mau ditunggu sampai berapa lama pun nggak ada closing. Apalagi kalau nggak pakai iklan ya. Betul. Oke. Sip, mantap banget penjelasannya Om Ben, Bang Lepi juga. Kak, harga di Pusir Kopi Bean ini sama kan sama varian lain? Boleh di-spill guys sih Om? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Janganlah, nanti biar kalian penasaran karena kita akan selalu spill ini di info-info selanjutnya. Jadi tetap stay tune aja, kita nanti akan kasih tahu ya. Launching ada promo dong ya. Amin ya, semoga ya. Kita colek aja sama dia Gomay. Oke, tidak terasa waktu sudah berlanjut 1 jam yang lalu ya. Kita berbincang-bincang ria, bercerita. Seru banget ngobrol sama Om Ben, sama Bang Lepi. Pertanyaan dari kalian yang super excited juga gitu ya. Menghidupkan suasana live insight motivasi malam hari ini. Thank you banget yang udah pada hadir, yang udah pada nonton. Semoga ilmu yang sudah diberikan ya dari Om Ben bisa diterima dengan baik dan yang paling penting adalah dipraktekkan ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen ikutan Shopee, kelas Shopee Master Hack dan kebetulan mentornya adalah Bang Lepi. Boleh banget ya. Nanti langsung aja dicek Pusat Info DA atau di Facebook. Di sana udah kita share. Kalau mau daftar langsung aja klik linknya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, Om Ben, Bang Lepi, selamat beristirahat. Oh ya, Niki, tunggu Niki, saya mau info dulu ya. Nanti untuk teman-teman nih yang besok ya, ikut kopdar Shopee ya, Shopee itu jam 12 ya, jam 12 siang sudah sampai di lokasi. Ya, terus kalau teman-teman yang masih mau mendaftar ya ikut kopdarnya bisa, masih ditunggu ya, bisa. Cuman paling lambat sih hari ini, besok udah tidak bisa. Oke? Gitu aja Niki. Oke, thank you banget juga. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Levi, thank you. Yo, sama-sama. Terima kasih Om Ben. Terima kasih.